Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan berbagi tips gimana caranya biar kalian gak galau ketika milih konsentrasi di sastra Inggris, antara milih linguistik ataupun sastra. Nah, informasi yang aku sampaikan ini adalah berdasarkan dari pengalaman aku yang barangkali bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi sebelum kita bahas gimana tipsnya, seperti biasa aku mau ingetin kalian untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita ke pembahasan. Nah guys, sebelum kita masuk ke tipsnya gimana caranya milih linguistik dan sastra biar gak galau, I think it's better for me untuk menjelaskan secara general sebetulnya linguistik dan sastra itu apa dan bedanya apa, kayak gitu kan. Untuk linguistik sendiri, linguistik itu adalah penelitian yang mengkaji tentang bahasa guys. Pokoknya tentang fenomena bahasa, bisa tentang tata bahasa, bisa tentang bahasa di suatu komunitas, kemudian bisa kayak error analisis di suatu bahasa. Pokoknya semua yang bergantung dengan penelitian bahasa itu masuk ke linguistik. Sedangkan untuk literature itu adalah penelitian atau pengkajian tentang karya sastra, yaitu tentang isu-isu yang ada di karya sastra yang dimana nanti diteliti menggunakan teori sastra. Sumber datanya apa ya? Jelas dong, karya sastra seperti novel, puisi, atau mungkin juga bisa naskah drama, dan juga bisa short story juga bisa. Kemudian juga kadang ada beberapa kampus yang memperbolehkan untuk meneliti film juga. Nah, itu bisa dibuat gambaran umum dulu ya, biar teman-teman juga paham bedanya linguistik dan sastra apa. Pokoknya kalau berhubungan dengan tata bahasa dan juga kebahasaan itu masuknya linguistik, sedangkan untuk karya sastra itu masuknya ke literature. Nah guys, setelah tahu kita bedanya linguistik dan sastra, sekarang kita bahas ke sumber data. Sumber data yang akan dibahas itu apa sih kalau kita milih linguistik ataupun kita milih sastra. Untuk linguistik sendiri, aku ada contoh ya, ini beberapa udah aku tulis di HP. Contohnya kalau kalian milih linguistik, sumber data yang bisa kalian pilih itu for example kayak fenomena kebahasaan, kayak slang atau jargon di komunitas, atau enggak bisa juga bahasa-bahasa yang ada di website ataupun sosial media. Kemudian juga ada bahasa iklan atau advertisement. Kemudian juga ada transkrip dari suatu pidato ataupun dari subtitle. Itu adalah contoh-contoh yang bisa kalian jadikan sumber data untuk konsentrasi linguistik. Sedangkan kalau untuk sastra atau literature, jelas karena kita bahas karya sastra, pasti sumber datanya itu nggak jauh-jauh dari novel, short story, puisi, naskah drama, ataupun bisa juga film kayak gitu. Nah, itu adalah sumber data yang akan kalian teliti ketika kalian nanti skripsian guys. So that's why ini contoh ya guys, means that bisa juga lebih banyak daripada itu. Ini hanya untuk contoh-contoh aja, jadi biar ada gambaran kayak sumber data kalian itu nanti apa sih ketika kalian nanti skripsian, ketika mau ambil linguistik ataupun literature. Nah guys, setelah aku panjang lebar ngejelasin linguistik dan literature, sekarang kita masuk ke inti videonya, yaitu tentang tips gimana sih mas biar gak galau nanti di semester 5, biar kita kayak gak bingung ditanya mau ambil sastra atau linguistik, biar gak kita cuman ikut-ikutan temen aja. Nah ini aku ada beberapa tips ya buat kalian yang biar kalian itu gak tersesat atau kayak nyesel gitu ketika udah milih konsentrasi. Yaitu pertama, kalian nantinya di semester 5 atau semester 4 mungkin ya akan ada kelas namanya Introduction of Linguistics dan juga Introduction to Literature, yang dimana kelas ini adalah kelas-kelas pengenalan ke kalian. Kalian akan mendapatkan pemahaman dan juga materi kayak sebetulnya linguistik itu apa sih, linguistik itu ranahnya apa aja, teorinya apa aja. Nah kalian akan dijelaskan di situ juga. Sedangkan kalau untuk literature juga sama, kalian akan mendapatkan informasi dasar. Kemudian akan juga ditampilkan beberapa teori literature yang dimana pembahasannya apa aja sih kayak gitu. Di kelas introduction ini menurut aku kalian harus benar-benar serius ya, jangan sampai kayak tinggal masuk kelas aja ataupun sering TA, please jangan. Karena di kelas introduction to linguistik ataupun literature itu adalah di masa-masa penting dimana kalian nanti itu akan menentukan pilihan kalian nanti mau kemana kayak gitu. Pastinya semasa kelas kalian itu sedikit banyak akan mendapatkan pemahaman dan juga ilham ya, bahasa halusnya gitu. Kalian akan kayak ketemu interest kalian, oh ternyata linguistik itu gak segampang ini ya, atau enggak kalian punya pemikiran oh ternyata literature itu seru ya kayak gitu, paham gak sih? Akan ada interest yang mungkin bisa membantu kalian biar gak galau nanti ketika ambil konsentrasi di semester 7 kayak gitu. So that's why please guys, be smart dan juga be serius di kelas Introduction to Linguistics ataupun
di kelas Introduction to Literature dan juga kelas-kelas lainnya lah ya. Tapi yang menurut aku paling penting adalah di kelas Introduction itu tadi, karena itu ngebantu kalian banget untuk istilahnya paham lah, kenal lah sebelum sayang kayak gitu. Tips kedua dari aku, ketika kalian masih bingung meskipun udah lolos ataupun udah ujian dari kelas Introduction to Literature ataupun linguistik tapi masih nggak paham dan juga masih kayak bingung mau ambil apa, saran aku adalah jauh-jauh hari atau di awal semester 5 kalian coba mampir ke perpustakaan untuk baca-baca skripsi kakak tingkat kalian. Menurut aku guys, baca-baca skripsi itu mungkin kalau kalian emang nggak terbiasa ya pastinya akan memusingkan ya, kayak apa ya, berat lah gitu, tapi itu adalah cara yang efektif yang udah aku terapkan, dimana aku juga paham kayak cara penulisannya juga dan juga isu-isu yang dibahas itu seperti apa. Ketika kalian baca di perpustakaan, I think better kalian untuk cari judul dari konsentrasi linguistik dan juga literature dua-duanya dan kemudian kalian baca beriringan kayak gitu. Kalian baca sekilas, kalian coba buka penelitiannya seperti apa. Menurut aku itu juga sangat efektif buat kalian untuk membandingkan. Yang menurut kalian gampang tuh yang mana sih? Yang menurut kalian paling cepat nyambung buat kalian itu yang mana sih? Kayak gitu. Karena baca skripsi kakak tingkat itu nggak cuma cari inspirasi aja, tapi juga kalian akan tahu dari segi metode penulisan, kemudian juga metode cari datanya kayak apa, kemudian juga kalian akan paham cara penyusunan kalimatnya seperti apa. Nah itu sangat bermanfaat banget. So that's why ketika kalian di semester 5 rajin-rajin untuk mampir ke perpustakaan biar kalian juga punya gambaran skripsi itu bakalan kayak seperti apa. Dan juga saran aku, kalau kalian juga masih bingung ataupun kayak karena pandemi ya kalian nggak punya akses untuk ke perpustakaan, coba kalian download di Google aja nggak apa-apa, meskipun bukan dari kakak tingkat kalian, I think it's okay. Coba kalian download kayak tesis English Literature ataupun kayak tesis sastra Inggris. Nah itu juga banyak banget di Google, kalian tinggal download aja, kalian coba baca-baca, dan menurut aku itu sangat efektif banget biar kalian ada gambaran tentang skripsi di sastra Inggris. Nah guys, masuk ke tips yang ketiga, yaitu tentang gimana caranya kita bisa milih konsentrasi linguistik ataupun sastra sesuai dengan interest kita. Caranya adalah menanyakan atau mengevaluasi diri kalian masing-masing guys. Kayak gini, misal nih, berkaca dari aku sendiri ya, aku tipe orang yang suka dengan karya sastra, suka dengan hal-hal yang puitis, suka dengan hal-hal yang berbau fantasi kayak gitu-gitu. Nah, bisa dibilang ketika aku punya interest di awal seperti ini, maka pilihan yang tepat adalah aku masuk ke konsentrasi literature ataupun sastra. Nah, tapi kalau kalian ngerasa, aku kayaknya nggak suka deh kak baca novel, aku nggak suka deh kak baca-baca yang berhubungan dengan hal-hal yang puitis, apalagi dengan bahasa Inggris yang kadang interpretasi ataupun bahasanya susah banget. Which is mungkin kalian udah gak ada interest di literature. Kalian bisa coba ke linguistik kayak gitu. Karena di linguistik pun juga akan ada pertanyaan, apakah kalian juga tipe-tipe anak yang suka memperhatikan ataupun belajar tentang bahasa kayak gitu. Apakah kalian juga termasuk orang-orang yang suka terjun ke lapangan untuk meneliti fenomena bahasa kayak gitu-gitu. Kalau emang kalian tipe-tipe orang seperti itu, ya pasti jawabannya adalah kalian mungkin orang yang cocok untuk masuk ke linguistik guys, daripada literature. Karena menurut aku, dengan mengevaluasi interest kita dari diri kita sendiri, itu kita bisa tahu kayak kemampuan kita kayak gimana. Paham gak sih? So that's why kamu coba deh, kayak ketika kamu free, ketika kamu lagi galau, ataupun ketika lagi punya waktu yang tenang gitu, kamu coba mengevaluasi diri kamu sendiri. Apakah kamu tipe-tipe anak yang suka dengan hal-hal yang puitis ataupun berhubungan dengan karya sastra, atau lebih suka memperhatikan ataupun lebih suka meneliti kajian-kajian kebahasaan dan juga terjun ke masyarakat untuk survei kayak gitu. Tinggal pilih aja sesuai dengan interest kalian. Masuk ke tips yang keempat ya guys. Tips yang keempat ini menurut aku bisa efektif kalau emang kalian punya sahabat ataupun orang-orang yang deket banget dengan kalian ya, yang dimana kalian kenal dia dengan baik dan juga dia teman kalian juga kenal kamu dengan baik. Menurut aku guys, sometimes kita juga punya kesusahan untuk ngelihat kelemahan dan juga kelebihan diri kita masing-masing, ya nggak sih? Kadang orang lain itu lebih peka. So that's why kamu coba tanya ke sahabat kamu kayak, menurut kamu so far ketika aku kuliah itu aku termasuk anak yang suka linguistik ataupun sastra sih, kayak gitu. Kayak nggak ada salahnya juga tanya ke temen deket gitu ya, yang emang kamu percaya, karena sometimes pertimbangan dari orang-orang yang kamu percaya itu juga bisa memberikan istilahnya kayak solusi gitu loh, kayak gambaran yang dimana mungkin kamu belum sadar di awalnya kayak gitu. Makanya kalau emang kamu punya temen dekat, coba kamu diskusikan kayak,
menurut kamu aku tuh bisa nggak sih nanti kalau ambil linguistik, bisa nggak sih aku ambil di sastra kayak gitu-gitu. Kalau emang kamu percaya sama teman kamu ya, karena menurut aku ini juga sangat-sangat membantu kalau emang teman kamu ini ya tahu kamu sangat baik gitu kan. Nah kemudian juga dilanjutkan kalau emang kamu nggak punya teman dekat, kamu nggak punya sahabat, kamu tipe-tipe introvert, it's okay. Kamu lari aja ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu yang biasanya udah dibagi dari ketika kamu kelas 1 ya guys. Ketika kamu punya dosen pembimbing ketika KRS-an, itu kamu pasti juga akan dibantu kok kalau kamu emang mau konsultasi perkara konsentrasi kayak gitu. Kamu coba aja tanya-tanya, Pak, Bu, permisi, konsentrasi yang cocok buat saya tuh seperti apa? Saya punya keluhan apa? Kamu coba sampaikan keluhan kamu ataupun kayak problem kamu, kegalauan kamu itu apa gitu loh, biar nanti dibantu sama dosen diarahkan yang baik yang mana kayak gitu. So that's why coba deh kamu deketin orang lain yang menurut kamu bisa memberikan insight yang positif biar kalian juga apa ya punya bahan pertimbangan yang lebih lanjut kayak gitu kalau kalian emang nggak bisa mengevaluasi diri kalian masing-masing. Tips terakhir dari aku buat kalian yang masih galau dan juga masih bingung kalau milih konsentrasi, ini adalah tips yang harus ambil resiko. Kenapa? Misal kayak gini guys, in case kamu gak suka kedua pilihannya, gak bisa linguistik dan juga gak suka literature, pilihannya adalah kamu bandingkan dua pilihan ini dan pikirkan di mana kalian bisa deal with one of the condition. For example, aku dulu ketika ambil literature, aku adalah tipe orang yang gak suka baca actually. Aku kurang suka baca novel karena menurut aku itu membosankan. Cuman karena aku ada interest ke karya sastra, aku suka dengan hal-hal yang karya seni dan juga puitis, aku memaksakan diri aku untuk ngebaca dan komitmen bahwa ya udahlah aku mau baca novel meskipun itu berat, meskipun itu susah. Paham gak sih? Di posisi atau di momen ini kamu menentukan suatu pilihan dan mau menanggung resikonya. Itu adalah salah satu opsi yang aku tawarkan ke kalian guys. In case kalau kalian emang ngerasa aduh aku gak suka literature tapi at least aku mau baca, aku mau nyari deh, ya udah aku mau ambil literature aja, ya itu bisa jadi opsi juga. Atau enggak kalian ngerasa aku basically udah paham sih basic-basicnya linguistik gitu, cuman aku nanti bingung banget cari sumber datanya, aku bukan tipe anak yang suka terjun ke lapangan, nggak suka tanya-tanya orang, introvert banget gimana. Nah berarti konsekuensinya adalah kalian harus ambil resiko, mau nggak mau cari sumber data yang emang bisa lebih apa ya, minimalisir kalian untuk terjun ke lapangan. Atau enggak kalau emang dipaksa untuk terjun ke lapangan, ya coba kalian memaksakan diri kalian gitu loh, karena itu resiko kalian. Kalau nggak mau ataupun nggak dilakukan, ya jelas skripsi kalian terkendala gitu kan, nggak selesai. Makanya opsi yang terakhir adalah pilih opsi yang dimana kalian bisa deal dengan kondisi ataupun resiko di depan kalian kayak gitu. Menurut aku itu juga bisa menjadi salah satu opsi yang apa ya, yang solutif lah ya, daripada nanti kalian bingung pilih konsentrasi yang mana. Dan saran aku adalah please jangan kayak ikut-ikutan temen, kayak oh just because temen aku banyak yang di literature, aku pilih literature aja deh karena banyak temen. Atau enggak aku nanti ambil linguistik aja deh karena temen-temen aku banyak yang ambil linguistik. Please jangan sampai ada pemikiran kayak gitu. Kenapa? Guys, skripsi itu kalian nanti ngerjainnya sendiri, so kalian gak punya waktu untuk kerjasama. Kalaupun kerjasama itu penelitiannya juga beda gitu loh, paling juga ngebantu secara basic-basic aja gitu loh. Tapi untuk menyelesaikan skripsi itu emang 100% itu adalah tergantung dari kalian sendiri. So jangan terbiasa atau jangan dibiasakan bergantung pada teman ataupun kayak ikut-ikutan sama teman. Karena at the end of the day ketika kamu lulus, kamu tuh juga gak akan istilahnya bergantung pada teman kamu gitu loh. Dan juga teman kamu juga gak bakalan ngebantu kamu 100% untuk lulus. Paham gak sih? So that's why be smart dan juga be confident with your option. Nah guys, sekian video dari aku. Semoga video yang menurut aku lumayan panjang ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian emang sekarang di semester 5 dan sekarang udah waktunya untuk milih konsentrasi, good luck. Semoga kalian mendapatkan ataupun bisa memilih konsentrasi dengan bijak dan sesuai dengan interest kalian. In case kalau kalian masih bingung dan juga ada problem-problem yang emang masih belum tersampaikan ataupun belum tercerahkan ketika nonton video ini, coba kalian komen aja problem-problem yang kalian hadapi apa, kita diskusi bareng, barangkali itu bisa ngebantu kalian untuk memantapkan diri milih konsentrasi yang mana. If you have any question, komen aja di bawah biar kita makin dekat, makin akrab, dan juga biar kalian gak makin galau ketika milih konsentrasi di
Prodi Sastra Inggris. That's all my video and have a nice day everyone.